Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Saya Yulia SPDGM, CGP Angkatan 11 SMP IT Baitul Muslim, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Jurnal refleksi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 5 pertanyaan. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Berikutnya, ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baru. Keempat, foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan, dan refleksi dari aksi nyata saya. Dan yang terakhir, testimoni dari rekan guru dan peserta didik. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara: menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu berpihak pada murid, menuntun atau among, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, anak bukanlah tabula rasa, pendidikan ibarat petani, pendidikan ibarat teman bermain, dan budi pekerti. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak hal yang sudah berubah dalam kelas pembelajaran saya. Yang pertama, saya belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, apa yang sudah saya dapatkan ini mengubah cara pembelajaran saya di kelas. Dan saya juga mendapatkan gagasan terbaru tentang implementasi pendidikan yang menuntun. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Untuk beberapa ide dan gagasan yang timbul setelah saya melakukan proses perubahan, antara lain adalah saya merancang pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Saya juga menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan untuk peserta didik. Kemudian, saya juga meningkatkan kegiatan pendidikan karakter dan budi pekerti yang berkelanjutan. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik. Di sini saya juga membuat perencanaan pembelajaran yang maksimal agar kegiatan pembelajaran di kelas yang saya pimpin semakin menyenangkan dan bermakna untuk anak-anak. Saya juga melakukan diskusi dengan teman sejawat agar saya mendapatkan banyak masukan dari teman-teman. Kemudian saya juga menyiapkan perangkat pembelajaran seperti bahan ajar, LKPD, dan media pembelajaran. Dan tentunya yang membuat anak-anak semakin senang belajar bersama saya. Berikut adalah foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan dari aksi nyata saya. Pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran selalu diawali dengan berdoa. Kemudian dilanjutkan dengan memberi apersepsi, menghubungkan kegiatan belajar yang sebelumnya dengan kegiatan belajar yang hari ini akan dilaksanakan. Kemudian saya juga memberikan motivasi kepada anak-anak. Selanjutnya, saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Berikutnya, kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan memaparkan materi dengan singkat. Karena anak-anak sudah dibekali oleh LKPD, jadi anak-anak bisa melihat di LKPD mereka masing-masing sembari menyimak apa yang dijelaskan oleh guru. Lalu dilanjutkan dengan langkah-langkah pembelajaran dengan model problem based learning
di mana anak-anak disajikan satu masalah untuk kemudian diselesaikan dan mereka mendapatkan pengetahuan dari apa yang sudah mereka selesaikan. Dalam kegiatan pembelajaran, saya juga menggunakan ice breaking. Hal ini tentu saja untuk membangkitkan rasa bahagia dan semangat dalam proses pembelajaran yang sedang dijalani oleh para peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, saya juga menuntun peserta didik untuk aktif dan berkolaborasi dalam kelompok belajar mereka secara aktif. Dalam kegiatan belajar ini, saya juga mewujudkan kepemimpinan yang ada pada peserta didik dengan cara memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan presentasi di depan kelas. Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, saya mengajak anak-anak untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan melakukan refleksi. Hal ini tentu saja untuk mengetahui apa yang mereka rasakan dan bagaimana perasaan mereka setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Di sini saya juga tidak lupa untuk memberikan penguatan karakter budi pekerti kepada peserta didik dan dilanjutkan dengan penutup. Berikut adalah kegiatan penanaman karakter yang ada di sekolah saya. Tantangan yang saya hadapi ketika melakukan aksi nyata ini adalah saya menemukan ada beberapa peserta didik yang belum bisa bekerja sama, cenderung pasif dan mengandalkan teman-teman di kelompoknya. Kemudian saya juga menemukan ada peserta didik yang belum percaya diri saat melakukan presentasi di depan kelas. Lalu solusinya adalah saya memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Dan saya juga memberikan penguatan kepada peserta didik untuk berani berbicara di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atita Nuraini, rekan sejawat dari Ibu Yulia di SMPIT Baitul Muslim. Saya akan memberikan testimoni mengenai aksi nyata yang telah dilakukan oleh Ibu Yulia di lembaga kami. Sejauh ini Ibu Yulia sudah memberikan pengaruh positif di lingkungan sekolah karena dalam metode pembelajaran beliau menggunakan media belajar yang kekinian yang membuat suasana belajar mengajar menjadi baik dan menyenangkan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena hal tersebut, maka kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Salah satu media pembelajaran yang beliau gunakan adalah Canva untuk presentasi peserta didiknya. Sekian testimoni dari saya. Sukses selalu untuk program CGP Angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sum, teman sejawat dari Ibu Yulia dari SMPIT Baitul Muslim. Perubahan yang beliau tunjukkan cukup baik. Salah satunya beliau banyak melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga anak merasa senang dan tertarik untuk belajar bersama beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Abdul Rahman, siswa kelas 9 di SMPIT Baitul Muslim, Wajipara Lampung Timur. Perasaan saya selama mengikuti pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan oleh Miss Yulia adalah yang pertama, cara belajarnya menyenangkan karena kita belajar sambil bermain. Yang kedua, antar siswa saling berinteraksi dan berkolaborasi karena belajar dalam bentuk kelompok. Yang ketiga, kita diajar untuk selalu mencari solusi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Yang keempat, Miss Yulia mengajarkan dengan penuh kasih sayang dan kepedulian. Yang kelima, Miss Yulia juga selalu menjadi contoh yang baik bagi kami peserta didik. Demikian testimoni dari saya sebagai peserta didiknya Miss Yulia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Laftazara, siswa kelas 9 Era Kartini dari SMPIT Baitul Muslim. Pesan saya selama belajar bahasa Inggris yang Miss Yulia ajarkan adalah: pertama,
cara belajar yang mengasihkan, karena sebelum belajar kita melakukan ice breaking. Kedua, diberikan kertas LKPD sehingga materi mudah untuk dipahami. Ketiga, Miss Yulia mengajar dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Keempat, selalu membantu permasalahan yang dihadapi siswanya. Kelima, menjelaskan materi dengan sangat santai. Demikian testimoni saya sebagai peserta didik. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ehsan Muhafizan, peserta didik kelas 9 di SMP IT Baitul Muslim. Dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris yang diajarkan oleh Miss Yulia, saya merasa sangat senang karena cara pembelajarannya menyenangkan dan tidak hanya berbasis buku cetak, melainkan ada pembelajaran dengan cara bermain, games, dan games lainnya yang membuat pelajaran tidak membosankan. Antar siswa bisa berinteraksi dan berkolaborasi karena pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Kami selalu diajak untuk mencari solusi pada permasalahan yang kami hadapi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, Miss Yulia mengajar dengan penuh kasih sayang, kepedulian, dan penuh rasa semangat. Demikian testimoni dari saya, peserta didik kelas 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisha Nurani Syaida dari 9 Cut Nyadin di SMP IT Baitul Muslim. Kesan saya terhadap pembelajaran bahasa Inggris yang diajarkan oleh Miss Yu adalah 1. Saya merasa rileks dan enjoy saat pembelajaran karena setiap awal pembelajaran kami selalu melakukan ice breaking. Yang kedua, pembelajaran terasa asik dan nyaman karena metode pembelajaran yang sangat bervariasi. Yang ketiga, antar siswa selalu bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembelajaran yang berkelompok. Yang keempat, kami selalu diajak untuk berimajinasi sendiri dan dituangkan dalam pembelajaran. Sekian kesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.